Mama sudah pergi, Anya. Ada apa ini? Kak, ini kenapa? Mama tadi dengar kamu teriak-teriak. Kenapa, sayang? Aduh, ngapain sih lo kesini? Udah, sana lo pergi. Gak usah so baik deh lo sama gue. Anya, Mama cuma takut kamu kenapa-kenapa. Mama khawatir. Udah deh, lo tuh gak usah so peduli sama gue. Paling juga lo cari muka sama papa. Astagfirullahaladzim, Anya. Kamu itu kan anak Mama juga, sayang. Gue gak mau punya mama kayak lo. Lo tuh ibu tiri, tau gak? Udah deh, gue gak butuh ibu tiri kayak lo. Pergi gak lo sana? Ya, Mama pergi ya. Coba aja Papa nggak nikah lagi. Mungkin kan ada perempuan itu di rumah ini. Anya, kamu mau kuliah ya? Nah, kebetulan. Papa mau kenalin. Siapa sih ini, Pak? Ini Tante Raya. Dia ini adik kelas Papa waktu kuliah dulu. Dan kita baru ketemu lagi baru bulan kemarin. Ya terus kenapa Papa bawa dia ke sini? Tante Raya ini mau jadi calon istri Papa. Makanya Papa pengen kenalin sama kamu, sama kakak kamu. Pak, kok bisa-bisanya sih Papa hianatin Mama? Papa udah gak cinta lagi sama Mama. Anya, mama kamu sudah meninggal 1,5 tahun yang lalu. Dan Papa masih mencintainya. Ya, terus kenapa Papa mau nikah sama perempuan ini? Hah? Anya, almarhum mama pasti pengen Papa, kamu, dan kakak kamu hidup bahagia. Dengan adanya Tante Raya sebagai istri Papa, dia akan memberikan kebahagiaan yang berbeda untuk kita. Enggak. Pokoknya Anya nggak setuju ya, Pak. Pasti perempuan ini punya niat tersembunyi buat nikah sama Papa. Saya terima nikah dan kawinnya Raya binti Mahmud dengan seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minas. Sampai. Raya, Ya, Mas. sekarang kamu tinggal di sini. Ini rumah kamu. Iya, Mas. Sebentar ya. Ale, Anya, Ya, ada apa, Pak? salamin dong mama kamu. Ale, Anya, kalian kok gitu? Bantuin dong, bawa koper mama nih. Males, bawa aja sendiri. Sepertinya mereka masih belum bisa menerima saya, Mas. Sabar ya. Mungkin mereka belum terbiasa sama kamu. Tapi lama-lama mereka pasti menerima kamu kalau kamu tuh mama mereka. Amin. Maaf ya Raya, saya mesti pergi ke kantor. Ya udah. Hati-hati ya, Mas. Ya. Ya. Denger ya. Gua nggak peduli lo udah nikah sama Papa. Tapi intinya gua nggak suka lo tinggal di sini. Sampai kapan lu tuh nggak bakal jadi mama gue? Paham gak lo? Ale, Anya, kalian marah itu wajar. Mama tidak punya niat jelek sedikit pun. Gak usah banyak omong lo. Mending lo keluar dari sini dan bawa koper lo keluar.
di sini punya niat busuk kan? Lo cuma ngincer harta papa doang. Iya, lu udah punya hubungan sama papa sebelum mama meninggal, iya kan? Astagfirullahaladzim. Mama ketemu papa kalian 2 bulan yang lalu setelah mama kalian meninggal. Dan mama nggak punya niat jelek sedikit pun. Basi, mana ada Mali mengaku? Demi Allah, mama ini mencintai papa kalian. Bukan karena hartanya. Jangan sok-sok sedih deh lo. Harusnya yang sedih tuh gue sama Mas Ale. Bukan lo, ibu tiri. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan supaya aku bisa dekat dengan anak. Mas Ale ngagetin aja deh. Habisnya lo sih pagi-pagi udah muka ditekuk. Mikirin apa sih? Tadi malam gue mimpi almarhum mama. Masa mayatnya hidup lagi coba? Jangan-jangan mama di alam kubur gak rela kalau perempuan itu tinggal di sini. Bisa jadi. Gue juga nggak rela dia ada di sini. Ya tapi gimana caranya buat kita nyingkirin dia, tau gak? Sini. Iya, bener. Saya bantuin, Bu. Ah iya, Bi. Mumpung Pak Beno masih di kamar mandi, kita beres-beresin cepet ya. Soalnya masih banyak barang yang harus dibawa ke Semarang. Apa saya harus ngomong soal Non Anya sama Den Ale tadi ya? Kenapa, Bi? Maaf Bu Raya. Kayaknya Ibu kudu berhati-hati dengan Den Ale sama Non Anya karena mereka... Hati-hati gimana sih, Bi? Mereka itu udah saya anggap seperti anak saya sendiri. Kok saya harus hati-hati sama anak sendiri? Gimana sih, Bi? Udah ah. Oh iya, Bibi udah bikinin kopi buat Pak Beno belum? Belum, Bu. Ya udah, sekarang saya siapin ya, Bu. Ya. Ale, Anya, Papa mau ke Semarang seminggu ya. Kalian baik-baik aja ya di rumah. Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu sama Mama harus saling jaga ya. Iya, Pak. Mah, titip anak-anak ya. Iya, Pak. Pokoknya anak-anak biar Mama yang jagain. Papa fokus aja kerja, ya? Hati-hati ya, Pak. Hati ya. Anya, Ale. Iya. Ale, Anya mau berangkat kuliah kan? Kita sarapan bareng-bareng dulu yuk. Gak usah banyak bacot gue. Maksudnya apa nih? Ale, Anya, Ale lepasin Mama. Lepasin, tapi mau diapain sih? Ini mau diapain? Lu lihat nggak? Ya Allah. Kalian mau apa? Jangan dikira gue sama Mas Ale diam. Kita setuju ya lu nikah sama papa. Gue sama Mas Ale gak bakal setuju. Paham gak lo? Lu tuh cuma perempuan yang nebeng di rumah ini. Lu bukan siapa-siapa. Hanya Ale, Mama ini mama kalian. Mama itu kan istrinya papa kalian. Mama sudah janji untuk menjaga kalian. Nggak ada yang setuju manggil lu mama di sini. Lagi pula kan pasti lo udah nipu papa kan? Apa sih yang lo incar? Rumah? Hah? Mobil? Apa saham? Apa? Demi Allah, Mama nggak punya niat sedikit pun untuk jahatin kalian atau mengambil harta kalian. Demi Allah, Nak. Mama itu cuma ingin menjaga kalian. Hah? Apa? Jagain kata lo? Kalau lo mau ngurusin kita berdua, ya udah ke sana. Lo masak buat makan siang kita. Iya, dan terus beresin kamar kita dan cuci pakaian kita. Ngerti? Mama bakal lakuin semuanya. Ya udah sana cepetan. Ya Allah, ada apa ini Den Ale, Non Anya? Bi, mulai sekarang
Bibi nggak diperluin lagi di rumah ini. Kita sudah punya pembantu baru. Ini dia. Astagfirullahaladzim, Den. Maksudnya, Bibi dipecat, Den. Iya, sekarang Bibi dipecat. Sabar. Ya Allah, kenapa ya mereka sikapnya kayak gini? Kenapa mereka itu benci banget sama aku? Masak apa lo? Gue mau masakan yang enak ya. Sayang, Mama udah buatin tumis toge sama goreng tempe. Nanti Mama mau bikin sayur lodeh sama tahu goreng. Apa lo bilang? Sayur lodeh, tahu. Lo ini bener-bener ya, gue ini nggak mungkin makan makanan orang kampung, tau nggak? Mama pikir kan kamu suka sayang, jadi Mama bikinin. Lo pikir gue ini orang kampung apa? Gue sama Mas Ale mau makan makanan yang enak, bukan masakan orang kampung. Maaf sayang. Sayang, kau diapain? Jangan sayang, jangan. Udah ya, gue sekarang mau lo pergi ke pasar belanja, beli makanan yang enak. Kamu mau makan apa sayang? Gue mau makan ayam goreng, tim ikan, sama sop. Cepet sana pergi. Lelet banget lagi. Dasar perempuan kampung. Siapa yang jatuhnya nih? Gak ada siapa-siapa. Bibi mau kemana? Bibi mau pulang kampung ya? Iya, Bu. Nggak nyangka juga Den Ale sama Non Anya mencat saya hari ini. Mungkin sudah waktunya saya berhenti kerja, Bu. Bi, maafin Ale sama Anya ya. Iya, Bu. Saya ikhlas. Ya udah, Bibi hati-hati. Sebentar. Ini ada uang sedikit buat ongkos. Nanti begitu Bapak pulang, saya mintain lagi supaya kirim ke Bibi. Makasih banyak, Bu. Saya prihatin lihat Den Ale dan Non Anya. Mereka jahat kepada Bu Raya. Gak apa-apa, Bi. Saya ngerti kok. Saya sedang coba bertahan supaya mereka mau menerima saya di rumah ini. Semoga Ibu Raya bersabar. Banyak berdoa ya, Bu. Makasih ya, Bi. Bibi hati-hati ya. Mari, Bu. Kalau tomatnya seger nggak nih? Udah segar semua. Benar. Iya. Cabenya segini berapa? 5.000 aja. 5.000. Assalamualaikum, Neng Sista. Waalaikumsalam, Pak RT. Kamu lagi belanja? Iya. Mamanya mana? Mama lagi beres-beres rumah, Pak RT. Oh gitu? Iya, benar. Aduh, calon anakku bener-bener deh jadi anak yang... Apa sih? Mau cari muka ya Mas Sista? Pak RT nggak mungkin. Sista tuh ngerti mana yang susah, mana yang kaya. Ya Sista, aku kan calon didik kamu yang oke banget, ya kan? Saya ini lebih pantas jadi papanya. Dari mana tolak ukurnya? Papa idaman. Iya. Sista mau ngetes nih. Oke. Siapa takut? Ini kan Sista lagi bingung nyari sayur. Terus nanti bantuin Sista ya, pilih yang mana gitu. Nah, kalau yang jawabannya benar, nanti Sista bantuin deketin Mama. Asik. PRT Om Bopak,
Sekarang coba pilih kangkung. Kangkung, gampang kangkung. Ini kangkung. Duh, itu salah semua. Kok salah sih? Salah sih. Bang sayur. Iya. Kangkung tuh yang ini nih, barusan tuh dipegang tuh. Iya, Ini genjer. kangkung. Lain katuk. Ayam nggak ada ya bang? Gak ada. Mbak Raya, lagi sakit ya? Enggak. Kenapa ya? Itu palanya memar. Habis kejedot apa jatuh itu? Gak apa-apa, tadi tuh saya kepleset. Abis gitu saya jatuh ke pentok lemari. Ini kali keributan rumah tangga apa? Maksud kamu KDRT? Iya. Ya kan zaman sekarang penyakit itu, iya penyakit sosial loh itu. Saya emang lagi menganalisa itu. Tapi nggak Cabai, semuanya tomat. begitu. Kamu Tapi jangan Teh, asal. birunya beda loh Teh. Masa sih? Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada pulang nih. Ih, masaknya banyak banget. Kok banyaknya sayur tapi? Tadi Sista beli sayurnya banyak dari tukang sayur. Iya, soalnya sambil dipilihin sama Om Bopak sama Pak RT, Mas. Cie, udah dipilih-pilihin sayuran. Lah, kok mama orang Sista yang dibantuin juga ya? Oh, gak tau bercanda nih. Terus? Mama tahu Mbak Raya kan? Iya, tahu kenapa? Mbak Raya yang mana, Mah? Ih, Mbak Raya itu loh, Dam. Istrinya Pak Beno sekarang. Kan mereka baru 1 bulan itu nikah. Kamu inget nggak istri pertamanya Pak Beno, Bu Agnes? Waktu meninggalnya, kamu sama almarhum papa yang ngurus. Inget nggak? Oh, iya. Ada inget. Kenapa? Iya, tadi Sista kan lagi belanja. Terus dia juga ikut belanja. Nah, terus ada memar di jidatnya. Pas Sista tanya, dia jawabnya kayak takut-takut gitu, Ma. Katanya sih kepleset. Pasti ada apa-apanya. Maksud kamu apa? Iya, Mas. Kalau misalnya beneran kepleset kan pasti dia jawabnya nggak takut-takut. Ini sayang, Mama udah buatin. Nah, gini dong masak. Jangan masak lodeh terus. Dasar norak. Minumannya mana? Masa makanan doang? Gimana sih? Iya sebentar sayang, Mama udah bikinin kok. Bentar ya. Ya cepetan. Iya. Masakannya lumayan ya. Lo jangan bilang kalau masaknya enak. Gue punya rencana. Nih Ale, Anya, minumannya. Nih, Kenapa? lo rasain dong. Ini rasanya nggak karuan tau nggak? Lo mau racunin gue sama Ale? Gak mungkin sayang, Mama udah cicipin sebelumnya kok. Lu memang punya niat jahat sama kita. Sini Mama cicipin ya. Tuh kan, lo rasain rasanya nggak enak kan? Siapa yang jatuhin kursi ini? Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah hidayahmu pada anak-anak hamba, ya Allah. Jadikanlah anak-anak hamba anak yang soleh. Berikanlah ridhomu, ya Allah, supaya mereka mau menerima saya di rumah ini. Biarkan mereka tahu bahwa hamba benar-benar mencintai mereka.
menyayangi mereka dengan tulus ya Allah ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Woi, kamar mandi kotor tuh. Bersihin, woi. Hah? Mana sih perempuan itu? Pasti tuh dia lagi enak-enakan tuh di kamar. Ih, udah dipanggil nyaut sih. Akbar, astagfirullahaladzim Anya. Mama itu tadi lagi sembahyang sayang. Sembayang, gak usah sok suci. Di mana-mana Ibu Tiri itu jahat. Lo aja nikah sama bokap gue karena harta kan? Ya Allah Anya, itu gak benar. Istighfar kamu. Udahlah, lo gak bakal masuk surga. Jadi percuma lo banyak doa. Mendingan lo sekarang nih ya, bersihin kamar mandi. Lantai udah licin, gue mau mandi sekarang. Iya Anya, sebentar ya. Nanti mama gosokin ya. Ih, lelet banget sih. Cepetan gak? Iya. Kamu tunggu di sana ya, nanti mama kesana ya. Iya, terus jangan lupa lo isiin air hangat tuh baknya. Iya, nanti mama asihin ya. Cepetan, gue nih mau mandi. Iya sayang, sabar ya. Mama lagi mandi. Telepon siapa? Udah angkat tuh telepon. Berisik banget. Iya. Lama banget sih orang. Kok kerannya nyala sendiri? Kok ada suara nangis? Siapa yang nangis ya? Jangan-jangan si Anya yang nangis. Siapa sih yang nangis? Siapa itu? Anya, lo ngagetin gua tahu? Ih, Mas Ale yang ngagetin. Mas, dengar suara orang nangis gak sih? Iya, gara-gara suara nangis itu, gua kebangun tahu. Tuh kan, kedengeran lagi kan? Tapi kok kayaknya dari kamar gue ya? Kita lihat tuh. Enggak deh, Mas. Tadi aja barang-barang di dapur pada jatuh. Terus di kamar mandi gue ngeliat setan. Jangan-jangan yang nangis ini setan tadi lagi. Gue juga nggak tahu. Mending kita lihat bareng aja yuk. Ya udah deh, Mas. Siapa itu, Mas? Anya, itu Mama. Mama. Mama jadi setan, Mas.
Anya! Anya! Bangun, Anya! Anya! Bangun! Kenapa? Hah? Anya kenapa kok bisa tidur di sini? Ada hantu! Hantu Mama! Hantu Mama? Gak ada apa-apa, Ale. Hantu Mama apa sih? Di situ ada hantu! Mama tadi ada hantu! Gak ada apa-apa, Ale. Kamu lihat sendiri gak ada apa-apa, sayang. Ada di situ! Astagfirullahaladzim. Gak ada apa-apa, nak. Lihat, gak ada apa-apa. Tadi ada di situ. Ya Allah, Anya. Aduh, sayang, Anya bangun, nak. Nak, bangun, nak. Sayang. Siapa sih main becek-becekan begini sampai kotor banget ini rumahnya? Hai Mas Adam. Assalamualaikum Neng Rati. Waalaikumsalam, Pak RT, Bang Bopak. Tumben nih pagi-pagi datang ke sini, ada apa? Saya itu tahu kalau jam segini itu waktunya kamu ngepel kan? Emang iya nih lagi ngepel berdua sama Sista. Makanya kita datang ke sini untuk Bikin kejutan. yes. 1, 2, 3. Tada! Ini obat pembersih lantai. Bisa melicinkan ubin dan membuat harum. Seperti cinta Bang Bopak sama Porati. Begitu juga ini. Pembersih lantai yang bisa membuat lantai menjadi mengkilat, kinclong, dan harum seperti bunga ini. Ini. Kayaknya kita masih punya banyak persediaan deh Bang Bopak, Pak RT. Ya? Iya. Ini masih banyak. Tapi ini beda. Tapi Porati ini kualitas banget. Pokoknya setiap ngepel dari sini, pokoknya nggak ada kuman-kuman yang menyentuh kulit yang lembut. Perasaan sama ya? Sama kok. Enggak, yang kamu punya ini buat di kamar mandi ini. Masa sih? Kalau ini iya buat lantai rumah. Tuh. Kan ini buat pet shop. On. Oh, kamu salah. Kamu salah, Teh. Sama punya saya, nggak ada bedanya. Ini saya lagi kerja, jangan diganggu. Coba dulu, Neng, ya. Ini aja nyobain dulu, Porati. Coba gimana? Astagfirullahaladzim. Tuh. Oh, kasih air Iya, juga. cepet. Astagfirullahaladzim. Pak RT. Baru dipel Udah gitu. tenang, Porati. Harumnya. Jadi basah ini malah makin berantakan. Ini Porati. Saya aja. Udah, saya aja. Udah cepet ke sana. Pel ya. Aduh gimana sih? Malah makin berantakan. Nggak mau ikut-ikutan nih Pak RT. Ya, astagfirullahaladzim. Iya. Udah, nggak mau ikut-ikutan. Sepatumu becek. Kakimu kotor. Gimana sih? Jadi ngambek kan? Pak. Waalaikumsalam. kotor tuh. Pak RT, kok diberantakan katanya mama ngepel? Enggak, ini Adam. Ini kan ada namanya obat baru buat lantai. Memang Pak RT ini kan lagi dagang. Aku membantu marketingnya. Nah, Mama Adam marah-marah. Ini kelakuannya. Begini Om Bopak, Pak RT. Iya. Kalau misalkan pembersih lantai, kita stoknya banyak. Kalau kesini tuh bawa beras, minyak. Udah. Maaf ya, beresin Adam nih, ya. gua beresin. Kok jadi sisa sih? Udah, tenang aja. Dia tenang aja. Kenapa Ale sama Anya bilang bahwa ada hantu Mbak Agnes ya? Aneh. Ya ampun, ini kenapa lampu kedip-kedip? Jangan konslet lagi. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak? Itu saya
Saya mau tanya soal Soal apa ya, Mbak? soal pemakaman almarhumah Ibu Agnes 1,5 tahun yang lalu. Apa betul Mas Adam sendiri yang mengurus jenazahnya? Iya bener, Mbak. Saya yang ngurus jenazahnya bersama almarhum Papa waktu masih ada. Kenapa, Mbak? Apa ada sesuatu yang aneh, Mas, waktu itu, Mas? Seingat saya sih nggak ada, semuanya berjalan lancar. Tapi, Mas, anak-anak saya bilang kalau mereka itu melihat arwah almarhumah Bu Agnes. Awalnya saya nggak percaya, tapi tadi saya lihat sendiri, Mas. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Mungkin almarhumah Mbak Agnes ingin menyampaikan sesuatu, Mbak. Biasanya adik saya Sista yang paling mengerti. Adam, Sista, mendingan sekarang kalian ke rumahnya Mbak Raya. Kasian, ketakutan tuh. Beresin, Gi. Iya, Mah. Mbak Raya tunggu di sini aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Ma! Jangan nyakitin aku, Ma! Ma, jangan, Ma! Jangan, Ma! Ma! Mas Ale! Mas! Mas Ale! Mas Ale bangun, Mas! Mas! Mas bangun! Mas Ale! Ma, jangan ganggu Ayah, Ma. Jangan ganggu Ayah, Ma. Ma, Ayah, mohon, jangan ganggu Ayah, Ma. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo Sista, bantu Mas Adam untuk bawa jenazahnya Anya. Iya, Mas. Saya bukan Sista. Saya Agnes. Saya sedih melihat anak-anak saya menjolimi Raya. Dan itu membuat saya tidak tenang. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk menjadi anak yang durhaka. Itu sebabnya Mbak Agnes gentayangan sekarang. Saya tidak ingin anak saya berbuat jahat pada orang yang tidak bersalah. Mbak Agnes, saya mohon, Mbak Agnes maafin Ale dan Anya ya. Saya sudah memaafkan mereka. Jadi saya mohon Mbak Agnes maafin mereka, ya. Ale, astagfirullahaladzim. Ale, Nak. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Adam, saya.
Raya. Mas, maafin aku ya. Aku gak bisa jaga anak-anak, Mas. Biati sudah telepon Mas. Mas sudah tahu semuanya. Mas coba lihat Mas, ini kenapa? Astagfirullahaladzim. 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 Mas Adam, gimana dengan anak-anak saya? Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah agar dijauhi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah. Amin. Ini Bang Upah. Ya, Dede. Yo, hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Teh. Nggak semua orang begitu. Walaupun ada kejadian seperti itu, anak menyiksa mama tirinya. Itu orang dasar agamanya kecil, nggak mengerti. Itu dosa besar. Iya kan? Bener. Tumben, kau pintar. Lah bukan begitu, hukum sosial di Indonesia itu begitu. Kalau ekonominya rendah, cara berpikirnya samrawut gitu, repot. Iya kan? Iya sih, bener. Makanya kalau saya jadi bapak tirinya Adam dan Sista, saya akan menjadi bapak tiri yang baik, yang selalu membimbing ke arah yang benar. Amin. Amin. Amin, ngagetin aja usah. Lah, namanya cita-cita. Tumben lo aku berdua nih bapak tiri sama bapak tiri. Aku ini lagi menjelaskan masalah fenomena sosial di Indonesia. Tentang anak menyiksa ibu tiri. Itu kan perbuatan yang berdosa. Itu dasar agamanya tipis sekali. Dia akan masuk neraka nanti bengkek-bengkek. Iya kan? Kayak tokek aja. Kok bunyi gitu, Us? Kagum. Ya nggak gitu-gitu banget kali, engkek gitu. Serius banget itu ngomongin apa? Enggak, tadi kan begini, aku udah menjelaskan sama Pak Rete. Seandainya ada seseorang yang menyiksa mama tirinya, itu alangkah tipisnya pengetahuan agamanya. Itu kan perbuatan yang paling dosa, ya kan? Apalagi menyiksa orang atau menjolimi. Allah akan murka dengan hamba-hamba yang kayak begitu. Dia akan masuk neraka. Betul. Kalau menurut kamu gimana? Nah, kalau menurut saya nih, namanya orang tua walaupun tiri kek atau kandung kek, orang tua tetap orang tua. Jadi anak itu harus panut sama orang tua. Kagak boleh yang namanya nyiksa-nyiksa atau nih maaf ya, kejadian nyiksa sampai nginin orang tuanya, nggak terima dia sebagai orang tuanya, itu nggak boleh. Tapi sekarang zamannya udah lain, Rus. Udah kayak dulu. Dulu emang yang namanya ibu tiri itu selalu identik ibu tiri itu jahat. Sekarang udah enggak. Makanya kita harus kasih pelajaran. Tidak ada lagi istilah anak tiri atau ibu tiri. Karena semua sama di mata Allah. Bagi hamba-hamba yang memuliakan Allah maka akan masuk surga. Betul. Yang ada cuma satu. Apa? Pepes tiri. Teri. Kan ada tuh lagunya dulu tuh. Yang mana? Sampai dilaguin itu yang ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Pakai cengkoknya dong, cengkok dangdut, Cengkok dangdut. Gua gendang. Lu berarti bas. Tahu bisa. Iya, oke. Ibu tiri hanya cinta ayahku. Kurang sedih teh, kurang sedih. Lebih sedih lagi teh. Ngejiwain dong. Dikit lagi teh, sedih lagi dikit. Suaranya up, sedihnya up.
turunin dikit nih musiknya nggak kedengeran, turun dikit aja. Tetep dong kayak biasa. Kayak biasa. Ini backgroundnya begitu ya, boleh ditambahin. Ada di sini. Yang benar, bibir rusak nih. Itu harus butiri teh. Ada di sini. Teh, ayo kita lari. Ini apa nih? Ibu tiri. Ngomong. Aku udah ngomong jadi. Orang kan bisa dibilangin pakai isyarat kayak apa gitu. Anak tiri. Gak jadi dempak dong. Dempak. Apa lagi aja? Pak, gobak gua gimana? Please, teh. Bersama untuk selamanya. Bersama untuk selamanya. Terima kasih ya Kani ya. Kamu udah bantuin aku ngurus jenazah lagi hari ini. Aku bener-bener gak nyangka sekarang kamu jadi sering terlibat di kerjaan aku. Sekali lagi terima kasih ya Kani. Iya Dam, aku tuh seneng banget aku bisa bantuin kamu ngurusin jenazah. Kan itu juga cara aku supaya aku bisa lebih kenal kamu. Ya nanti kalau kita jodoh dan kalau kita udah nikah, ya aku bisa lebih mandang kerjaan kamu untuk jadi bagian dari hidup aku juga. Ya walaupun aku nggak tahu kapan kamu mau ngelamar aku. Kania, kamu salah satu orang yang paling tahu kondisi aku soal wasiat dari almarhum papa. Aku minta sama kamu yang sabar ya. Karena aku percaya di dalam hati kecil aku kalau kita ini insya Allah berjodoh. Amin. Amin. Wajahmu dulu berseri-seri. Gue udah bagus-bagusin vokal gua, lu kagak mau nauin gua. Sekali lagi lihat aja lo. Wajahmu, oke. Waduh gawat. Itu dia. Mau joget. Aduh, orang lagi tahu aja sih. Orang lagi iseng sendirian pasti aja ditemenin begitu dah. Saya kan nyanyinya bagus gang Nina situ. Minta tolong. Emang kelelep apa pakai minta tolong? Saya mau lagi dagang. Please dong, deh. Dia mau begitu. Ya pakai leket banget lagi gak bisa berdiri. Aduh. Iya, gue tahan sih. Maaf ya, Bang, Neng. Saya mau cuma pengen dagang doang, permisi. Kalau mau nyanyi, main gitar, please dong deh, silakan. Good morning.